Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi, saya Santi Dewi, jurnalis dari IDN Times yang berbasis di Jakarta, akan nemenin kamu di program signature kami yaitu Gen Z Memilih. Kemarin kan kita sudah melalui Pilpres dan Pemilu Legislatif ya, dan masih ada satu lagi kontestasi demokrasi yang akan kita lalui di akhir tahun ini yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak. Dan kurang dari 40 hari lagi, partai-partai politik ini sudah harus mengajukan calon-calonnya ke KPU daerah. Karena nanti akan didata untuk ditetapkan siapa saja yang akan berlaga di masing-masing daerah. Jadi ada lebih dari 400 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerahnya secara serentak. Beberapa daerah itu ada yang menjadi sorotan publik yang tajam banget nih Sobat Milenial Gen Z. Dua diantaranya adalah Jawa Barat dan Jakarta. Di antara sedikit kandidat, ada satu nama yang juga ditanya-tanya nih, kira-kira akan melanjutkan pengabdiannya di Jawa Barat atau menjajal medan baru di Jakarta, yaitu Ridwan Kamil atau Kang Emil. Nah, untuk ngobrolin itu, apakah Kang Emil akan ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, di studio IDN Times sudah kehadiran tamu spesial. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Assalamualaikum. Apa kabar, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. DPR lagi reses, jadi kembali lagi ke dapil berarti, mau ngisi waktu? Ya, kalau di masa reses itu kan banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tentu pertama kali urusan kami kan kalau ada reses ada kewajiban untuk kunjungan kerja. Nah kemarin udah kita lakukan di 3 tempat. Biasanya setiap komisi ada 3 tempat kunjungan itu. Kemudian baru ke dapil, baru urusan yang lain-lain. Ya misalnya kalau kayak saya pengurus partai, ya karena ada mau pilkada ya sekarang waktunya lebih banyak ngurusin persiapan pilkada. Oke. Baik. Nah, jadi kalian stay tune terus ya untuk mengetahui kira-kira apa sih strateginya Golkar untuk memenangkan pilkada di 2024 karena katanya targetnya mau meraih 60% nih kursi calon kepala daerah. Oke, aku mau langsung nanya aja Bang Doli karena waktunya terbatas. Kan 12 Juli lalu aku hadir tuh di DPP, ada Mas Kaisang datang ke sana. Lalu tiba-tiba dikenalkan oleh Pak Ketum bahwa nanti kalau Mas Kaisang jadi maju di Jakarta akan dipasangkan dengan Pak Yusuf Hamka atau Babah Alun. Yang pengen kita tahu tuh sebenarnya ini pasangan yang serius diajukan atau lagi testing the water sih, Bang? Ya, itu kan respons ya pada saat itu respon Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto ketika Pak Kaisang berkunjung dan momentumnya bicara tentang soal pilkada. Ya. Waktu itu kan masih ada rumor Pak Kaisang ini mau kemana gitu, mau nyalon kepala daerah, levelnya di mana, di provinsi atau di kabupaten kota, dan tempatnya di mana. Nah makanya waktu itu ya kita bilang kalau jika kan batas satu, jika Pak Kaisang mau maju di Jakarta, kita udah siapkan calon wakilnya Pak Yusuf Hamka. Nah kenapa? Karena ya kita kan selalu kalau mau mengendorse seseorang, mencalonkan seseorang atau satu paket pasangan calon, itu kan memang harus punya kita harus bisa melihat apakah calon yang kita dorong atau pasangan calon ini punya kebermanfaatan atau tidak buat daerah itu. Nah, jadi kalau misalnya Pak Kaisang dipasangkan dengan Pak Yusuf Hamka, ini kan kombinasi tua generasi muda dan tokoh senior yang punya pengalaman, apalagi soal Jakarta ya, yang membangun infrastruktur Jakarta terutama tol. Nah, jadi kan isunya kan soal kemacetan, soal polusi, soal macam-macam gitu. Jadi saya kira Pak Yusuf Hamka punya pengalaman untuk itu. Jadi ya kita serius. Tapi kalau itu kan tergantung Pak Kaisangnya. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata respons masyarakat terhadap nama Yusuf Hamka atau Babah Alun ini positif, gitu loh. Nah, kemudian kan Pak Kaisang walaupun belum pasti, kelihatannya kecenderungannya kan agak ke Jawa Tengah itu, gitu loh. Karena secara survei juga lebih unggul di Jawa Tengah. Lebih unggul di Jawa Tengah. Nah, makanya
kita punya nama baru sekarang di Jakarta. Oke. Kalau selama ini kan kita kasih surat tugas ada 3, Ya. Ridwan Kamil, Erwin Erwin Aksa, Aksa, sama dan- Ahmad Zaki. Betul. Sekarang kita ada nama keempat yang ternyata secara ya kasat mata begitu, secara sederhana, secara simple, responnya positif. Nah makanya sekarang kita kasih surat instruksi namanya sekarang kepada Bapak Alun itu sebagai bakal calon gubernur garis miring bakal calon wakil gubernur. Oke. Nah yang nanti kita akan lihat ada sisa 30 hari lebih ini kan untuk bisa dicermati oleh masyarakat termasuk lembaga-lembaga survei. Oke, tapi kan kalau melihat juga elektabilitas, toh Babah Alun terakhir waktu pas Litbang Kompas itu juga tidak terlalu naik Bang namanya gitu. Apakah itu juga dijadikan salah satu evaluasi penilaian gitu bahwa ini akan salah satu yang betul-betul dipertimbangkan sampai nanti tanggal 27 Agustus gitu? Pasti Golkar di dalam mengambil keputusannya pasti at the end nanti berbasis pendekatan Data. ilmiah ya, scientific method gitu. Oke. Dan salah satu ukuran dari scientific itu kan survei, hasil survei. Berapa elektabilitasnya? Kalau kita lihat sudah sampai sejauh mana popularitasnya, akseptabilitas masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, pada saat muncul Litbang Kompas itu kan itu baru hitungan hari ketika kita sebutin nama Babah Alun. bahwa mungkin surveinya sebelum itu malah mungkin oke. kan. Nah, jadi kita lihat ini kan pasti kalau kami secara berkala kan juga melakukan survei terus. Nah kita lihat nih 30 hari ini mungkin bisa jadi ada 4 kali 5 lembaga survei yang bisa kita lihat nanti perkembangannya kayak mana. Oke, tapi kan di sejumlah lembaga survei juga menempatkan Kang Emil itu secara elektabilitas lebih tinggi di Jawa Barat gitu. Dan itu sebenarnya sudah jelas nyata kan, terlihat. Kenapa Golkar tidak langsung mengambil keputusan, yes kami akan menempatkan Kang Emil di Jawa Barat gitu. Nah pertama memang sikap Golkar terhadap nama Ridwan Kamil melihat dari tadi hasil survei 6 bulan terakhir ya, tidak ada satu lembaga survei pun atau hasil survei pun yang menunjukkan tren turun Ridwan Kamil di Jawa Barat. Betul. Malah semakin eskalatif. Terakhir SMRC itu menyebutkan 50,6 sekian. Jadi 2 kali lipat. Yang keduanya itu 2 kali lipat angkanya. Bahkan kalau kita lihat approval ratingnya itu hampir 90%, 89,6% gitu. Ya, even untuk Pilpres saja belum ada yang kemarin mencapai approval rating sampai 90% tuh. Nah, itu artinya bahwa masyarakat Jawa Barat masih sangat menginginkan Ridwan Kamil untuk periode yang kedua. Ya. Karena dianggap berhasil, Ya. ya. Karena kalau lihat dari approval ratingnya kan dianggap berhasil. Kemudian mungkin juga ada program-program yang belum tuntas sehingga memang mereka menagih selesaikan dulu dong kira-kira begitu. Ya. Nah dibandingkan misalnya di Jakarta yang kita lihat kalau dari hasil survei Litbang Kompas yang terakhir Ridwan Kamil itu memang di urutan ketiga, Ya, ada di bawah Pak Ahok ya. cuma 8%, Anies 29, Ahok 20-an, Ya. Ridwan Kamil itu 8%. Ya. Jadi artinya kan kita itu tadi saya katakan. Ya. Kami salah satu pertimbangannya selain tadi soal pendekatan saintifik, kita ingin menempatkan seseorang, tokoh atau kader kita itu, apakah dia punya kebermanfaatan atau tidak di daerah itu. Nah, kalau lihat dari hasil survei itu, kan artinya kebermanfaatan Ridwan Kamil lebih diharapkan di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta, kira-kira begitu. Nah, tapi kenapa belum diputuskan? Karena begini. Kami ini juga sudah ada kesepahaman, sudah kesepakatan bahwa Golkar itu adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Betul. Kami punya cerita atau success story di Pilpres. Kita sudah teruji kebersamaan kami ini bisa menghantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Jadi kita sepakat sebisa mungkin kerjasama ini kita terus rawat selama 5 tahun ini. Ya. Terutama juga yang paling dekat menghadapi pilkada. Oke. Jadi terutama di daerah-daerah yang strategis, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, gitu. Jawa Timur udah kita buktikan kita bersama. Ya, mendukung Ibu Kofifa dan Kang Emil Dardak. Nah, sebisa mungkin kalau memang kita tetap menjaga kebersamaan ini, kenapa tidak? Nah, makanya kita lagi
terus berkomunikasi, terus diskusi, terus mengelaborasi. Kira-kira kalau misalnya usulan satu partai terhadap kadernya diusulkan ke sini, kira-kira teman-teman bagaimana? Kalau ini ke sini, ini nanti mau digimanain? Ini sebetulnya yang sedang kami lakukan. Makanya 30 hari ini kan, dan memang nggak perlu buru-buru kan. Misalnya kayak Jakarta, Melihat 2017? nggak, poinnya begini. Yang namanya menghadapi konsultasi itu, baik partai politik maupun gabungan partai politik, semuanya kan mau menang. Iya, betul. Kan nggak ada yang nggak mau menang. Iya. Gitu. Nah itu, jadi kita bagaimana meramu supaya memang di Jawa Barat bisa menang, menangnya kalau bisa bersama-sama, di Jakarta juga seperti itu. Ini yang sekarang kita sedang konsolidasikan dengan teman-teman Kim. Oke, berarti ada kemungkinan atau peluang menang tidak dengan bersama-sama, toh? Iya, nah kesepahaman yang ketiga adalah bahwa kami juga menyadari bahwa konstelasi konfigurasi politik nasional itu nggak bisa juga dijiplak bulat-bulat ke daerah. Betul. Ya, nggak bisa linear. Kenapa? Pertama, dinamikanya di daerah itu beda. Ya. Kemudian yang kedua, secara kultur juga beda, kepentingan juga beda. Yang paling konkret adalah hasil pileknya juga beda-beda. Iya. Ada partai politik yang di nasional menang, tapi di daerah tertentu dia mungkin suaranya bahkan nggak ada. Gitu. Ada yang suaranya di daerah besar atau di daerah di nasional nggak ada atau kecil suaranya, tapi di daerah tertentu jumlahnya besar. Nah, itu kan tentu pasti akan nggak bisa disamakan begitu aja. Nah, dan kemudian kita kan juga punya pengalaman selama ini. Pilkada ini kan bukan hari ini aja. Ya. Ya. Selama ini kan toh kita bagus-bagus saja tuh di Pilpres misalnya, walaupun misalnya ada Kim, ada 01, ada 03, komunikasi kita juga dengan partai politik lain bagus-bagus saja itu gitu. Okay. Intinya kan gini, ini semua kita melakukan kompetisi, melakukan exercise gitu ya. Ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu. Kita kan mau mencari yang terbaik, orang-orang yang terbaik. Kemarin di Pilpres gitu, Kim mengajukan yang terbaik itu adalah Pak Prabowo sama Mas Gibran. Pak Gibran. 01 Pak Anies sama Pak Caimin. 03 Pak Ganjar sama Pak Mahfud gitu. Kita sampaikan ke publik, ini loh yang bisa akan membawa Indonesia ke depan 5 tahun setidaknya akan lebih baik. Programnya ini. Ya kita sajikan dengan masyarakat. Silakan masyarakat yang pilih gitu. Nah ini kan semuanya untuk itu. Okay. Kan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menang gitu. Makanya prinsipnya siapapun yang menang, pilihan rakyat itu harus kita hargai. Makanya kita kembali bersama. Nah, sama pilkadanya juga begitu. Okay. Ini cuma sampai 27 November aja. Nanti habis itu kan kita sama-sama membangun juga ke daerah masing-masing. Makanya saya nggak setuju kalau dikembangkan misalnya, wah kalau gitu Kim pecah dong. Terus baru mau ditanyain itu. Terus kalau gitu Golkar sama partai ini perang dong gitu. Narasinya bukan itu gitu. Ya, jadi ini kompetisi menuju kebaikan. Makanya saya bilang, kalaupun kita akhirnya berbeda, ya kalau dalam bahasa saya ya kita berfastah bikul khairat aja. Okay. Fastah bikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di satu tempat misalnya sama-sama Kim, berarti kan all Kim final kan nggak masalah. Sama kalau nonton badminton, all Indonesian final. Iya, yang menang yang penting Indonesia. Nah sama juga begitu. Yang penting karena kami sudah punya visi yang sama, kalaupun misalnya dalam kompetisi ini punya pilihan yang berbeda, punya kalkulasi yang berbeda, yang penting untuk Kim, untuk Indonesia, kan kira-kira gitu. Oke, berarti artinya kalau seandainya nanti di Pilkada Jabar misalnya, Kang Emil atau Golkar open untuk bisa berpasangan dengan PDIP gitu ya, Bang Doli? Ya, itu kan tentu nanti hasil pembicaraan. Jadi yang selama ini perlu kita rawat adalah bahwa kami komunikasinya sudah sangat baik, sudah sangat harmonis dengan teman-teman di Kim gitu. Jadi kalau orang yang namanya keluarga itu ya pasti kan nggak selamanya beda, nggak sama juga. Ya. Selera makan aja kadang-kadang beda gitu ya. Tapi kan misalnya
yang paling penting dalam keluarga itu apapun keputusannya itu dibicarakan bersama kan. Oke. Kira-kira kan begitu. Jadi ada istilah sepakat untuk sepakat, ada juga sepakat untuk disepakat kan. Itu saya kira yang harus kita kembangkan, bukan hanya di KIM tapi juga masyarakat Indonesia. Ya kita kan, ini yang bahaya kan, selama ini kan kayak gitu. Polarisasi di masyarakat, keterbelahan itu kan terjadi kadang-kadang begitu, hitam putih. Lo kalau nggak sama-sama gue berarti lo musuh. Gitu. Padahal ini kita bicara soal membangun bangsa ini sama-sama gitu loh. Jadi kalaupun ada beda pandangan, beda program, beda visi gitu loh. Tapi yang penting kan tujuannya sama untuk Indonesia, itu yang paling penting. Oke. Tapi apakah sepakat untuk tidak sepakat itu ada konsekuensinya, misalnya jadi ada rasa nggak enak atau baper di antara parpol di KIM itu, Bang? Ya itu yang tadi saya katakan. Gini harusnya dibangun. Ya dibangun bahwa kalaupun ada perbedaan, ya itu untuk memperkuat. Jadi perbedaan itu karena kita melihat bahwa beda perspektif saja dalam membangun daerah tertentu, kira-kira gitu. Dengan tokoh kita masing-masing, kita menganggap tokoh kita ini yang bisa membawa kemajuan di daerah itu. Kemudian ada partai yang lain juga menganggap seperti itu. Dia punya tokoh yang dianggap lebih layak, lebih mampu gitu. Nah, kita sampaikan aja ke masyarakat mana yang dipilih masyarakat. Jadi toh nggak ada masalah kan, kita juga selama ini. Tadi saya katakan, dalam keluarga aja ada beda pendapat, beda pandangan, segala macam. Tapi kalau memang kita bisa bersama, alhamdulillah, kira-kira gitu. Oke, baik. Kemudian kan ada juga yang di Jakarta. Kalau memang terbuka sepakat tidak sepakat, berarti Golkar juga sebenarnya open kalau seandainya untuk endorse Mas Anies begitu, karena elektabilitasnya misalnya per hari ini Indikator Politik Indonesia itu merilis hasil survei jam 10 tadi, Bang. Elektabilitas Mas Anies sudah ada di angka 39,8%, udah hampir 40% gitu. Kalau memang Golkar salah satu pertimbangannya untuk mendukung calon adalah hasil survei, apakah open juga untuk kemungkinan itu, maksudku? Ya tentu kan kalau hasil survei itu berdasarkan pertimbangan kader kita. Gini, Golkar mempertimbangkan mencalonkan siapa itu berdasarkan survei kan, prioritas utamanya kan pasti kader kita dulu. Sama juga dengan teman-teman di KIM, di Gerindra kayak gitu, di PAN kayak begitu, di Demokrat begitu, di Gelora gitu, PBB segala macam itu kan. Ya, tentu kan yang pertama kali yang di-endorse adalah apakah kader partai masing-masing ini punya nilai kompetitif atau tidak. Nah ini yang sekarang kita ramu. Jadi kita belum pernah membicarakan kemungkinan di luar KIM, gitu. Nah, karena kan bisa aja yang namanya untuk menang itu kan mungkin kalau sendiri nggak bisa menang, gitu. Calon kami misalnya. Tapi kalau calon ini dengan calon yang lain digabungkan bersama, mungkin bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan calon yang selama ini mungkin dianggap kuat di daerah itu. Nah, ini yang sekarang sedang kita exercise, gitu. Jadi kemungkinan untuk bicara mendukung calon dari luar Koalisi Indonesia Maju, terutama untuk di Jakarta dan di Jawa Barat, juga termasuk Jawa Tengah, kita belum bicara tentang opsi itu. Oke. Baik. Lalu satu daerah juga nih, Bang, yang kemungkinan terjadi perbedaan itu adalah Banten. Karena kan Golkar mendukung Ibu Airin, sementara 7 parpol lain sudah mendukung satu paslon tuh, namanya Dimyati dan Andra gitu. Nah, sementara elektabilitas Bu Airin itu tinggi, tapi nyari pasangannya tuh susah banget gitu. Ini gimana kalau untuk situasi seperti ini, strategi Golkar gimana, Bang? Apakah akhirnya mungkin melobi dari 7 itu, ya udah kamu dukung deh pasangan saya Bu Airin gitu, atau gimana? Ya itu tadi, itu salah satu contoh yang paling konkret ya, bahwa kita di Banten itu pada akhirnya sepakat untuk tidak sepakat dengan teman-teman KIM. Ya. Dan itu biasa-biasa aja. Kita sampai sekarang dengan teman-teman Gerindra, dengan teman-teman itu ya nggak apa-apa. Kalau memang teman-teman itu memilih pada akhirnya tidak memberikan dukungan kepada calon kami gitu. Nah, tapi karena kami ini menganggap sudah memutuskan dari awal. Jadi Bu Airin itu kami persiapkan untuk maju jadi calon gubernur itu dari 2-3 tahun yang lalu. Ya. Bahkan sudah kita suruh uji ya
melalui ikut pileg. Dan alhamdulillah lolos Ibu Airin lolos, bahkan termasuk salah satu yang tertinggi suaranya di Indonesia. Oh, Ya oke. 350-an ribu gitu. Jadi artinya secara elektoral dia punya legitimasi gitu. Makanya menurut saya sayang ya kalau misalnya kami punya kader bagus, udah teruji secara elektoral, Ya. kemudian juga sudah teruji secara pengalaman pernah menjadi kepala daerah, kemudian secara organisasi Bu Airin itu juga sekarang ketua KPPG ya, Kesatuan Perempuan Partai Golkar, ketua umumnya dia. Gitu. Jadi kami tetap berniat mendorong Bu Airin dan kami sampaikan juga ke teman-teman itu, dan kita nggak apa-apa mengatakan ya sudah tadi bahkan. Jadi akhirnya kita ada yang bahasanya kalau saya fastabikul khairat, berlomba dalam kebaikan, ada yang bilang bertanding untuk bersanding gitu loh. Jadi biasa aja, dan kita udah melakukan itu udah puluhan tahun, udah berpuluh kali pilkada sebenarnya ya. Hari ini kita bisa sama-sama di tempat ini, besok kita berbeda pilihan di tempat yang lain tuh, memang udah biasa aja. Nah cuman kan teman-teman menganggap wah kemarin udah mantap, udah solid di Pilpres, harusnya pilih satu dong. Ya bisa satu alhamdulillah, tapi kalaupun nggak bisa nggak apa-apa juga, udah biasa. Kenapa nggak bisa? Ya tadi beda tadi itu, secara kursi aja beda. Iya betul. Gitu kan, jadi nggak bisa. Kalau memang kita bisa bersama sekali lagi, kenapa tidak? Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita sepakat untuk Tidak sepakat. berlomba-lomba. Nah, tadi itu yang saya bilang contoh All Kim Final itu. Kalau Bu Airin maju, kan dari Golkar. Iya. Nanti pasangannya siapa? Di sana juga Pak Andarsoni dari Gerindra. Iya. Kalau hanya cuma dua pasang ini, kan All Kim Final. Iya betul. Dan enggak masalah kan, sama berarti visinya. Sama visi Kim, sama dengan visinya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke. Tapi ini kapan sih Bang untuk final decision-nya? Kan 27 Agustus sudah harus mendaftar. Untuk daerah-daerah yang terutama di Pulau Jawa ini, penentuannya tuh kapan kalau dari Golkar sendiri timeline? Ya kalau dilihat dari aturannya bisa sampai pukul 23.59 29 Agustus. Kalau dilihat Jadi benar-benar formalnya. sampai di Ya, batas limit itunya ya? Iya, kalau memang bisa cepat. kan. Tapi kita kan punya fasilitas sampai 29 Agustus. Ya. Jadi ya kita manfaatkan aja. Kalau memang kita bisa cepat mengambil keputusan, alhamdulillah. Nah, tapi kita masih punya batas sampai tenggat waktu 29 Agustus tengah malam. Jadi ini semua fasilitas ini akan kita manfaatkan. Waktu ini kita akan manfaatkan untuk menentukan siapa pasangan yang paling bagus yang disepakati bersama oleh Koalisi Indonesia Maju. Sepakat misalnya untuk sama-sama atau sepakat untuk menyalonkan masing-masing atau dua-dua itu secara matang. Jadi waktu ini kan supaya putusannya itu betul-betul matang untuk menang. Kan kira gitu. Survei bisa dilakukan berapa kali lagi. Iya. Mungkin ada nama baru lagi yang muncul. Kan kita kemarin munculkan Pak Yusuf Hamka, ternyata responnya bagus. Nah ini kita lihat aja nanti gimana. Oke, jadi artinya di luar dari 2 untuk Jakarta ya, yang sudah 3 bahkan yang sudah diberikan surat oleh Pak Ketum, berpeluang muncul lagi satu nama lain yang mungkin bisa diberikan juga surat oleh Pak Ketum begitu untuk Jakarta. Sekarang baru 4. Oke. Kan sudah 4 kan, 3 plus, walaupun Pak Erwin saya terakhir ngomong masih sudah pengen konsentrasi saja di DPR. Oh oke. Ya kan. Jadi mundur teratur nih Bang Erwin. Ya saya nggak tahu, nanti tanya Pak Erwin aja. Cuman kan kalau lihat dari pergerakannya kan kan nggak kelihatan pasang baliho, pasang macam gitu. Nah waktu itu saya tanya berapa bulan yang lalu, beliau menyatakan bahwa saya udah di DPR aja. Nggak tahu kalau kemudian besok punya niat yang lain toh. Nah makanya kami juga mendorong kalau bisa partai-partai yang lain di KIM itu memunculkan nama juga. Misalnya kemarin
kan? Pan ada Zita Anjani. Bu Zita, ya apa kita selesai saja kan, sampaikan ke masyarakat gimana respon masyarakat gitu. Ada Bu Zita, terus kemudian Pak Kaisang kemarin kan, Ya, PSI nyampaikan. Nah saya waktu itu mendorong misalnya di Gerindra kan ada Pak Ariza Satria. Oh iya. Tapi dia mantan wakil gubernur, ketua Gerindra DPD Jakarta. Iya. Nah jadi artinya sebetulnya secara kapasitas ini sudah memenuhi gitu. Tapi nggak tahu tiba-tiba berapa yang lalu diplot jadi wali kota Tangerang Selatan. Ada nama Pak Budi Jiwandono, ada Bu Saras gitu mungkin di PAN masih ada juga ada Pak Eko Patrio. Nah jadi ini dibuka aja supaya kita punya banyak alternatif dan masyarakat juga punya banyak pilihan yang untuk mereka respons gitu kan, ketimbang namanya nama itu aja gitu loh, ya kan? Ini kan cuma bolak-balik Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, muter-muter di situ aja. Nah, apakah kita buka aja? Nah, tiba-tiba kemarin kita nampakkan nama Yusuf Hamka, ternyata ada ya ternyata ini gitu. Nah, jadi ada feedback. Nah, yang mungkin bisa jadi kalau kita kelola punya respon yang tambah besar juga. Nah, ini yang kita sedang coba lakukan. Oke. Baik. Nah, aku juga mau bergeser sedikit Bang untuk membahas soal posisi Golkar di pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Nah, kan saat ini sedang dalam posisi untuk istilahnya sinkronisasi katanya gitu. Sudah ada timnya, kemarin sudah berkunjung ke Kementerian Keuangan, diperkenalkan di kantor Kementerian Keuangan. Cuma banyak masyarakat atau publik bertanya, kok isi tim sinkronisasinya didominasi dari Partai Gerindra? Golkar nggak ikut memberikan input Bang di tim sinkronisasi itu? Saya kira begini, itu kan tentu kita semua berpulang kepada prinsip sistem pemerintah kita ini kan sistem pemerintahan presidensial. Kita sudah punya presiden terpilih. Jadi saya kira tentu yang paling bertanggung jawab, yang paling punya otoritas untuk mempersiapkan segala satunya itu kan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kami Golkar itu menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memimpin persiapan jalannya pemerintahan setelah tanggal 20 Oktober dilantik. Jadi Pak Prabowo memerlukan dibentuknya tim atau tidak itu tergantung Pak Prabowo. Dan tentu pasti sudah dikomunikasikan dengan Pak Gibran. Kemudian kalaupun dibentuk timnya itu jumlahnya 1 orang, 3 orang, 5 orang, itu juga tergantung Pak Prabowo. Nah, jadi kami nggak mempersoalkan itu. Tentu saya kira itu adalah otoritas atau kewenangannya Pak Prabowo untuk udah buat aja tim sinkronisasi. Orangnya ini. Ketuanya ini, anggotanya ini gitu. Nah, toh juga itu kan semuanya untuk mengantarkan bagaimana supaya persiapan ini baik sampai tanggal 20 Oktober dan 20 Oktober sampai 5 tahun berikutnya kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan selama ini jadi kampanye. Itu kan untuk persiapan itu. Jadi Golkar saya kira dari awal punya komitmen untuk bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju membangun Pak Prabowo dan Pak Gibran itu pasti ikut serta di dalamnya. Kalaupun kita sekarang misalnya nggak ada di dalam tim itu, tapi kan Ketua Umum kami setiap saat bisa komunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi sama-sama menteri di kabinet sama-sama Pak Jokowi menteri di kabinet. Pasti kalau ada rapat kabinet pasti ketemu. Di luar itu bisa by phone, bisa ketemu informal, bisa macam-macam. Jadi menurut saya kita selama ini merasa nyaman, komunikasi baik-baik saja. Kalaupun ada aspirasi bisa disampaikan dengan mudah gitu. Dan
antara Pak Erlangga yang juga masuk di dalam kabinet ya untuk pembicaraan program-program tertentu yang sekarang sedang disusun, di endorse sama tim itu sering kok komunikasi. Kemarin kalau baca berita kan ada press conference bersama dengan Pak Menko, dengan Menteri Keuangan, dengan tim itu ya bicara tentang soal program makan gizi dan segala macam. Jadi apa namanya? Everything is okay aja selama ini gitu. Oke, berarti berarti karena Golkar tidak ada di tim itu maka tidak dilibatkan sama sekali dalam penyusunan program itu tidak benar ya? Saya kira Pak Prabowo juga selama ini memberikan penghargaan terhadap partai-partai politik yang bersama-sama mendukung beliau. Dan komunikasi itu saya kira lancar-lancar aja. Oke. Apakah di tim itu juga sudah membahas mengenai sharing power alias pembagian kursi menteri, Bang? Dan yang aku dengar kan terakhir waktu pas kemarin di Bali, lalu kemudian diklarifikasi oleh Pak Ketum, berharapnya bisa dapat minimal 5. Gitu. Masih ada sinyalemen untuk bisa dapat lebih dari 5 nggak? Nah itu tadi, jadi itu kan saya kira pembicaraan di luar tim transisi, ya, itu kembali itu full authority-nya presiden ya, hak privilege-nya presiden terpilih ya untuk nyusun kabinet, itu yang diatur dalam sistem pemerintahan kita, gitu. Jadi memang itu nanti kewenangan penuh oleh Pak Prabowo, mungkin berkomunikasi dengan Pak Gibran, dan biasanya walaupun memang itu hak prerogatifnya presiden. Pastilah presiden-presiden selama ini, Pak Jokowi, dulu Pak SBY gitu, karena memang yang mengantarkan mereka untuk menang itu adalah gabungan partai-partai politik, pasti dibicarakan dengan ketua-ketua partai politik yang tergabung di dalam koalisi itu. Nah sejauh ini memang sudah ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Erlangga, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Zulkifli Hasan, dengan Pak Ahy. Saya kira sudah ada pembicaraan itu. Dan mungkin juga kisi-kisinya sudah ada dia. Tapi yang tahu antara mereka. Kami juga di Golkar sudah memberikan kepercayaan penuh perwakilan dari Golkar untuk membicarakan itu pada ketua umum kami, Pak Erlangga. Yang dimaksud kisi-kisi itu artinya plot kira-kira kementerian apa diisi oleh perwakilan partai mana gitu ya, Bang? Iya, mungkin sudah dibicarakan ya. Nah, waktu pertemuan di Bali itu sebenarnya begini. Itu kan kami Pak Erlangga itu mengundang ketua-ketua DPD provinsi. Iya, itu dalam rangka syukuran merayakan hasil pemilu ya? Iya, syukuran bahwa kita alhamdulillah berhasil mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menang di Pilpres. Betul. Dan ada kenaikan kursi di Pileg. Alhamdulillah, kalau dilihat dari waktu itu kan belum final kursinya. Tapi kita udah bisa memastikan kita akan mendapatkan kenaikan. Nah, jadi itu ucapan terima kasih dan memberikan semangat saja kepada keluarga besar Partai Golkar yang diwakili oleh ketua-ketua DPD provinsi dan senior-senior. Kita bersyukur, terima kasih kepada kawan-kawan, terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada Golkar dengan sekian juta suara gitu ya. Nah, terus kemudian rasa-rasanya gitu, kalau misalnya kita dapat dukungan rakyat seperti itu, dan kemudian kita memberikan kontribusi terhadap kemenangan Pak Prabowo dan Gibran sebesar sekian, kalau dikalkulasi hitung-hitungan, kayaknya mudah-mudahan bisa dapat minimal 5 gitu. Jadi itu bukan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Pak Prabowo, Pak. Itu harapan aja pada saat itu dapat minimal 5. Nggak langsung mintanya waktu itu harusnya 6 sih, karena kan saat ini dapatnya 6, Bang. Saat ini dapatnya 6 Golkar. Kalau dihitung dengan Pak Bahlil dan Pak LBP ya. Oh gitu ya. Masih kader tuh dua orang itu? Masih. Masih. Selama mereka mengaku kader, kalau Pak Luhut kan memang sekarang ketua Dewan Penasehat. Udah 2 periode ini kan udah penasehat. Nah, jadi kalau yang lain selama mereka mengaku kader Golkar, ya alhamdulillah jadi kader Golkar. Karena di periode yang sebelumnya, episode sebelumnya 2 yang itu kan bukan dipersepsikan, disebut-sebut mau menggantikan Pak Erlangga di tengah-tengah menjelang pemilu kan waktu itu. Nah, kalau Golkar itu biasa yang kayak gitu-gitu itu. Kan nanti artinya memang dinamika di Golkar ini kan Golkar ini partai terbuka. Ya. Jadi
banyak kader-kadernya gitu. Jadi kalau misalnya ada isu ada apa gitu biasa aja. Tapi alhamdulillah kan sampai sekarang bagus-bagus aja. Iya, akhirnya kita jadi adem sih. solid aja gitu Iya, loh. iya, Tapi betul. jadi kayak gitu tuh di Golkar sesuatu yang sudah hatam karena beberapa kali terjadi kan ya. Iya udah berapa kali tuh. Wah, mau mulai kan tapi alhamdulillah bagus-bagus. Alhamdulillah juga kita mendapat kepercayaan, kursi naik. Sekarang bisa dapat dalam posisi yang mempertahankan menjadi nomor 2 di nasional gitu-gitu. Iya, betul. Dan aku dengar katanya ada beberapa kementerian yang sudah diplot, beberapa di antara seperti Kementerian SDM, Industri, dan Kemenko pengennya diisi sama Golkar, benar nggak Bang? Nah, itu tadi, saya nggak bisa mengomentari lebih jauh karena itu kewenangannya Pak Prabowo, pembicaraannya kalau posisi Golkar dengan Pak Erlangga Hartarto. Jadi yang mana aja kami udah percayakan lah sama Pak Erlangga untuk bicara sama Pak Prabowo. Oke. Bang Doli sendiri pengen stay aja di parlemen nggak? Kepengen menduduki kursi eksekutif misalnya? Saya ikut pimpinan aja, ikut Pak Prabowo, ikut Pak Erlangga, mana yang disuruh kemana aja siap. Yang penting siap untuk mengabdi buat bangsa negara, mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran 5 tahun yang akan datang. Oke. Baik, dan salah satu tadi program yang Bang Doli juga sebut dan saat ini jadi sorotan itu adalah program makan bergizi gratis. Yang semula Pak Erlangga waktu itu sempat anggarannya diprediksi 15.000 per anak, lalu ada opsi memotong menjadi 7,5 Bang. Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar begitu, kok bisa sampai dipotong. Apakah ini menandakan bahwa kondisi perekonomian kita yang tidak baik-baik saja, atau sebenarnya dari awal memang penghitungan untuk program ini tuh belum matang gitu untuk anggarannya, walaupun sudah fix, yang fix itu anggarannya 71 triliun Bang. Kalau Golkar melihatnya gimana Bang? Kan memang sampai sekarang kita belum mengambil keputusan apa-apa. Ini kan masih dielaborasi, masih di-exercise ya. Karena ini kan pekerjaan yang pekerjaan besar, gitu ya. Jadi mengelola, kalau misalnya pertama ini mengurusi puluhan atau ratusan juta rakyat Indonesia, ya, setiap hari loh, gitu. Kemudian mengelola anggaran yang triliunan, gitu. Jadi memang harus dicari formula atau konsep yang betul-betul matang, efektif dan efisien, gitu. Makanya sisa berapa bulan, 3 bulan lagi sampai Oktober ini, inilah waktu kita untuk melakukan tadi, merumuskan, memformulasikan semuanya secara komprehensif, ya. Misalnya kemarin saya diskusi satu soal data, misalnya ya, kan saya selama ini saya termasuk orang yang menyampaikan ke beberapa kesempatan, salah satu problem yang paling besar, yang paling mendasar di Republik ini soal database juga, gitu. Data penerima program ini maksudnya? Data kependudukan kita ini kan masih belum terintegrasi, belum sistematis, gitu ya. Misalnya nih, kita selalu ribut kalau misalnya ada bencana. Begitu kita mau kasih bansos, bingung mau ngasihnya berapa? Ya bukan bingung, kita kasih ada bansos, tapi kemudian jadi masalah. Ada yang orang yang merasa bahwa dia layak dapat bantuan itu, dia tidak terdaftar misalnya. Tapi kemudian dia melihat, oh itu orang kaya sebenarnya, cukup, tapi dapat bantuan. Itu kan problem database. Ya. Nah sama dengan sekarang. Jadi saya kira memang ini mungkin momentum nanti ya, momentum. Karena ini program yang besar sekali, momentum untuk bagaimana pemerintah menata nih soal sistem ini. Ya, kita punya Dukcapil di daerah-daerah gitu. Tapi kan ternyata masih ada orang yang punya KTP 3 dan segala macam gitu loh. Nah, jadi saya kira hulunya juga harus diselesaikan soal itu, data. Ya. Karena nanti siapa yang mau dikasih makan dan segala macam. Nah, yang kedua misalnya soal berapa besar yang mau dikasih tadi, ada 15.000, kemudian itu kan kemarin 7.500 itu isu aja sebenarnya, kan nggak ada. Akhirnya kemarin yang diuji coba di daerah mana 14.900 oleh Mas Gibran di Bogor 14.900 ya. Nah ini yang sekarang kita sedang uji coba, mana yang paling efisien anggarannya, gitulah ya. Nah terus kemudian yang ketiga,
setelah tahu jumlah orangnya, jumlah yang mau diberikan ke berapa, ini mekanisme penyampaiannya bagaimana? Iya, Ya kan? penyalurannya itu. Apakah perlu institusi khusus, gitu kan? Atau diambil kementerian mana? Kan kemarin waktu itu misalnya karena ini menyangkut anak sekolah, ya itu ya udah kalau gitu di Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan aja di sekolah, dimasuki ke dana BOS misalnya gitu kan? Nah, atau ada yang bilang ya yang mengelola siapa? Itu kan di sekolah ada orang tua, persatuan orang tua murid dan guru gitu misalnya. Nah, bisa begitu. Atau misalnya di Menteri Sosial. Atau ada lembaga khusus. Nah, ini yang harus dikaji-kaji itu kan. Nah, kemudian misalnya apakah memang mana diprioritaskan? Tadi loncat dari data tadi. Kan kemarin berkembang. Kalau gitu yang kita prioritaskan adalah 3T itu, dari 3T. Oke. Terluar, tertinggal, perbatasan. Iya, betul. Ya kan? Ya itulah tertinggal, terluar, apa satu lagi T-nya, itulah pokoknya. Nah, atau misalnya klaster, daerah mana dulu yang apakah timur dulu apa? Ini yang menurut saya nanti harus tuntas selama 3 bulan ini sebelum 20 Oktober, sehingga memang kita punya konsep yang matang, yang bisa implementatif, efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Golkar ngasih inputnya soal program ini apa, Bang? Masukannya dari Pak Erlangga misalnya? Oh banyak, Pak Erlangga tuh masih sampai bentuk tim khusus untuk program makan bergizi untuk program gratis ini. Oh, iya, Itu yang kemarin sudah dibicarakan dengan tim sinkronisasi itu gitu. Okay. Jadi ini terus saja mereka intensif ya. Di kantor Pak Erlangga di Kemenko itu juga terus ada tim yang membicarakan terus soal ini. Oke. Jadi tidak benar bahwa sudah diambil keputusan anggarannya nominalnya 7.500 atau tidak semua anak menerima itu ya, Bang? Karena akan ada prioritas kan? Belum, nah makanya itu tadi yang soal prioritas yang keempat saya katakan tadi kan soal prioritas. Apakah memang mau dikasih semua atau kemudian anak-anak yang itu atau bertahap gitu. Ini kan pemerintahan besok itu kan 5 tahun. Iya. Gitu loh. Nah, sementara kan kita mau memberikan makan siang gratis ini, tujuan akhirnya itu kan membuat anak-anak Indonesia ini sehat, bergizi, sehat, sehingga kalau sehat, bergizi, fisiknya oke, otaknya cerdas. Dan itu yang menjamin masa depan Indonesia. Nah, Indonesia Emas 2045. Itu kan nggak bisa, bukan pekerjaan satu hari jadi. Gitu loh. 5 tahun nih kan yang harus kita kerjakan. Gitu. Nah, nanti kan kelihatan tuh tahun pertama bagaimana, evaluasi lagi tahun kedua gimana. Ya, intinya ujungnya supaya sampai semua anak Indonesia tidak ada yang stunting, semua anak Indonesia cerdas, semua anak-anak Indonesia sehat, fisiknya kuat, dan mereka yang akan memimpin Indonesia masa depan menjadi negara maju. Kan kira-kira itu tujuannya. Tapi apakah Golkar juga mendukung ide, karena sempat ada didengar untuk program ini khusus dibentuk lembaga khusus namanya Badan Gizi Indonesia kalau tidak salah saya dengar namanya, dan ada satu orang yang mengepalai gitu, Bang. Golkar ikut mendengar ide itu dan bahkan mungkin endorse kadernya untuk memimpin badan tersebut. Itu tadi saya katakan, ini yang sekarang masih dikaji. Apakah tadi mau diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, apakah mau diserahkan kepada Kementerian Sosial, atau ada badan khusus. Ini semua yang termasuk dalam kajian dalam 3 bulan masa transisi ini. Oke. Lalu hal lain yang juga aku dengar program unggulan Pak Prabowo selain soal program makan bergizi gratis ini adalah akan membuat swasembada pangan. Kembali bahwa Indonesia bisa memproduksi beras padi sendiri sehingga kita nggak perlu impor lagi dan mencukupkan kebutuhan di dalam negeri. Kalau bisa syukur-syukur diekspor gitu, Bang. Nah, itu Golkar ikut dilibatkan nggak sih, Bang, dalam program itu, swasembada beras ini? Ya, semua dalam masa kampanye Pak Prabowo itu kan semua masuk ya. Di dalam visi misi programnya Pak Prabowo. Ya, kita kan termasuk di dalam tim itu. Jadi kita juga terlibat di dalam penyusunan visi misi itu kemarin, dan saya kira itu kan sudah disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau nggak kita kerjakan, nanti masyarakat terus nagih. Nah, begitu ini sudah disampaikan kepada masyarakat, ini kan menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Siapa kita itu? Ya Pak Prabowo,
Pak Gibran dan kemudian partai-partai politik Oke. pendukungnya, termasuk Golkar. Jadi Golkar ya dari awal komitmennya mendukung Pak Prabowo sama Pak Gibran itu karena mendukung salah satunya program atau visi yang dikembangkan oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi kami terikat dengan komitmen dan bertanggung jawab untuk mensukseskan itu. Nah, gitu. Dengan misalnya mengusulkan agar kader kami yang duduk dan memimpin program itu kah atau gimana Bang? Itu tergantung lagi kepada Pak Prabowo sebagai hak prerogatif. Mau dikasih kader Golkar siap. Oke. Terus kader Golkar mau ditaruh di mana gitu. Ya, alhamdulillah kader Golkar ini banyak. Ya. Jadi mau diminta masuk di mana saja, ditempatkan di mana aja, insya Allah ada. Nah, itu aja. Oke, baik kalau gitu. Siap Bang Doli. Oke, Bang Doli, mohon maaf nih aku udah dikasih tanda tadi bahwa waktunya sudah habis. Semoga kita bisa lanjut lagi ya Bang ngobrol-ngobrolnya karena masih panjang nih sampai Oktober mendatang, bahkan November kalau untuk membicarakan pilkada. Jadi semoga nggak kapok ya Bang main ke kantor Enggak Iden lah, Times. masa kapok. Ya, main lagi ya Bang sini ya. Insya Allah. Baik. Ya, itu tadi Sobat Milenial dan Gen Z obrolan saya dengan Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengenai posisi Golkar di Pilkada Agustus mendatang dan posisi Golkar di pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Jadi saksikan terus program Gen Z Memilih di semua platform media sosial IDN Times karena kami akan menyajikan program dan update mengenai Pilkada 2024. Saya Santi Dewi dan Bang Doli pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you banget, Bang.